Tes. Yo, halo teman-teman, dimana kalian berada? Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan sebagainya. Tergantung kalian dengerin podcast gue ini kapan. By the way, ini podcast pertama ya. Jadi, gue bikin podcast karena gimana ya? Terinspirasi dari Bang Andri dari channel TNM dan juga Bang Deddy Corbuzier ya. Untuk Bang Andri sendiri itu dia podcastnya namanya albumnya itu Lunatic Podcast. Jadi mungkin gue bakalan buat podcast ini dengan nama album Arpot ya. Jadi mungkin Arpot atau Apek apa ya enaknya. Arpot itu kan singkatan dari Arif Podcast ya. Jadi gua kalau di internet itu lebih sering dipanggil Arif atau di sekolah ya. Rata-rata teman gua manggilnya Fajar sih. Tapi guru-guru di sekolah itu rata-rata manggilnya Arif karena ya di absen kan nama gua Arif Fajar Sidik. Jadi kan yang terkesan lebih enak dipanggil kan Arif lalu Fajar. Ya masa ya kita punya nama panjang-panjang yang diambil itu belakangnya ya emang sih ada sebagian ya, seperti teman gua yaitu Muhammad Julianto, dia dipanggilnya Julianto gitu. Itu kan nama nama gitu itu kan agak panjang gitu ya. Jadi podcast pertama ini bakalan gua awalin dengan introduce myself. Ya, jadi nama gua seperti yang udah kalian dengar tadi, yaitu Arif Fajar Sidik. Gua kelahiran Cirebon 3 Agustus tahun 2004. Dan by the way, kenapa gua buat podcast itu selain alasan tadi terinspirasi karena alasan kedua, gua punya mic tapi nggak dipakai. Punya mic ya, mic condenser BM700 dari Taver ya. Kalian bisa lihat harganya di Shopee berapa ya, di Shopee ya. Di Shopee berapa sih? Jadi gua beli mic ini tuh pas gua pengen banget nge-YouTube ya. Pengen banget YouTube. Jadi gua dulu tuh ngefans sama channel Erpan 1140 ya. Jadi dia tuh main Minecraft dan record gitu. Bentar, oke. Di sini ada yang 400, nih ada yang 97.000, 100.000 lah ya, kita bulatin ke 100.000. Ada juga yang udah dengan stand mic 300.000 ya. Jadi ada juga ini 80.000 dari itu kota Makassar, kalian bisa lihat di Shopee. Jadi gua dulu ngefans banget ya, pengen banget mau jadi YouTuber gitu sampai sekarang. Jadi gue punya channel juga Arif Fajar ya, baru menyentuh 400 subscriber ya, alhamdulillah sih ya. Yang mungkin podcast kali ini bakal gue upload di channel gue, tapi kayaknya gak buat podcast satu minggu satu kali atau dua kali karena hari libur gue itu cuma Sabtu dan Minggu ya. Jadi ngomong-ngomong, gue tinggal di Cirebon. Cirebon itu dikenal sebagai kota udang. Dan di Cirebon ini bisa dibilang YouTuber atau podcaster itu jarang banget. Ada lah ya beberapa YouTuber. Lu tahu Mamang Karo nggak? Lok Karo Real. Dia tuh kelahiran Cirebon coy. Asal lu tahu dia orang Cirebon. Gue juga sempatnya nggak percaya gitu. Lah, kok bisa gitu? Seorang Mamang Karo yang sebegitu viralnya dia orang Cirebon gitu. Ya, dan itu gue lihat videonya beberapa hari lalu sih ya. Katanya dia orang Cirebon ya. Dan sebelum gue tahu itu dia asli orang Cirebon tuh ada lagi teman gue namanya Nur Kholis. Ya itu ya anaknya ya gimana ya, pendiam lah ya. Terus kalau diajak ngobrol juga enak gitu kan. Ya, dan dia bisa dibilang hobinya itu hacking ya di dunia cyber. Ya gua nggak tahu sih dia pakai termok
atau Python atau apa, tapi gue yakin sih skripnya Python ya, karena rata-rata ya gimana ya, bisa dibilang yang hacker ya rada abal-abal yang cuma lihat tutorial itu kan pakai skrip Python pak rata-rata ya. Nah jadi itu, dan gue lupa anjir mau ngomong apa sih lagi. Gue tadi mau ngomong apa lagi ya? Oh ya, Cirebon kan dikenal sebagai kota udang dia. Dan di Cirebon itu kan ada pelabuhan ini. Oh, kok di pikiran gue Tanjung Priok sih. Kejawanan ya, Kejawanan. Nah, biasanya di situ tuh, di area situ banyak udang rebon. Ya, at least walaupun di sepanjang pantai juga adalah beberapa udang rebon atau di empang-empang ya. Jadi desa gue juga, di desa Pengarangan juga banyak empang, dan bapak gue punya empang walaupun sekarang udah digusur buat PLTU atau apa nggak tahu gue. Jadi di Jerman ini katanya bakalan ada 3 PLTU. Nah, padahal mau udah ada 1 PLTU aja udah cukup gitu. Gue takutnya gini, 3 PLTU dalam satu kota. Kalian tahu sendiri Cirebon ini kotanya sedikit kecil, sedangkan pemerintah itu ingin membuat 3 PLTU di Cirebon gitu. Bayangin 1 PLTU itu, kalian tahu kan yang tinggi, yang ada garis hitam putih gitu, itu dia ngeluarin asap coy. Itu ngeluarin asap. Kalau gue salah kalian bisa klarifikasi, kalian gimana sih namanya, kalian bisa ini koreksi gue ya di komen di bawah kalau gue upload ini di YouTube. Dan ini satu lagi dibangun, nggak tahu sih, katanya ada 3 katanya ya, lagi dibangun dari tahun kemarin ya. Dan kalau nggak salah itu kan satunya nih RPLT, yang satu di Kanci, yang kedua ada di Kanci juga sih, enggak Kanci apa bukan ya, intinya mah di dekat-dekat Kanci gitu, deket inilah ya, deket PLTU pertama ya. Nah lalu yang ketiga katanya kalau enggak di daerah Kalibangka atau Rewa Urip, itu intinya mah bangunan kesananya ya. Oke, dan ya seperti yang gue sebut tadi, gue tinggal di desa Pengarangan Blok Kliwon. Blok Kliwon ini gue kurang tahu sih sebenarnya sejarahnya tapi masyarakat lebih memanggilnya itu Blok Pagedangan ya, Pagedangan ya. Kalau ini asumsi gue sih, karena mungkin dulu banyak pohon pisang gitu kan. Gedang dalam bahasa Jawa itu kan artinya pisang tuh, pohon pisang. Nah waktu gue kecil emang sih ya banyak banget pohon pisang gitu, bahkan di belakang rumah gue juga dulu banyak gitu kan, sama bambu-bambu gitu. Tapi sekarang udah hampir punah men, pohon pisang jarang banget men. Tapi kalau bambu masih banyak sih, cuma ada beberapa yang ditebang ya. Jadi kalau di sini tuh, kalau kalian tahu pejaratan tau nggak sih kalian? Siapa tahu bukan orang Jawa gitu. Kalau orang Jawa kan agak tahu ya pejaratan itu apa ya. Jadi itu tuh dia tuh kayak semacam hutan yang diameter, bukan hutan sih, udah gue sebutnya hutan aja biar kalian bisa asumsi sendiri. Hutan yang diameternya paling 100 meteran, enggak sih, enggak nyampe, paling 40 sampai 70 meteran persegi ya, persegi, dan isinya bambu semua gitu. Itu di sini tuh disebutnya karangan sih ya. Yang enggak cuma Pengarangan ini aja sih, banyak ya, hampir 1 kecamatan atau mungkin maybe 1 kabupaten, maybe kabupaten nyebutnya karangan itu. Dan so ya gitu ya, banyak. Sekarang udah banyak dijadiin rumah sih. Dan untuk kecamatan ini, gua nih di Kecamatan Pengarangan, by the way desa Pengarangan kalau nggak salah itu desa terbesar ketiga di kecamatan ini ya. Kecamatan Panganan itu yang dari arah Pantura ya, dari Pantura nih bukan jalur selatan ya. Pantura ke timur, dia mau ke Jateng, itu kecamatannya Panganan ya.
lalu ada disusul ke bank juga, lalu sebelum bangunan kan ada Astana Japura, lalu dan lain-lain. Oke, at least gue tinggal di Cirebon Timur ya, wilayah Cirebon Timur yang bisa dibilang lokasinya agak strategis karena dekat Pantura dan dekat jalan umum ya. Jadi kalau misal gue pesen sesuatu online gitu kan enak gitu, nggak terlalu masuk desa kan. Kurirnya juga biasanya sih nganterin ke rumah sih langsung. Kalau nggak nanya patokan, ya nanya patokan itu paling 2 kali atau 3 kali. Pernah sempat gue ditelepon pakai pulsa dong karena gue nggak mau balas SMS buat garing siapa gitu, angka tidak dikenal plus 62 bla 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 gitu kan. Jadi kan at least kan gue kalau lihat nomor yang nggak dikenal nggak ada di kontak gue kan, ya kalian tahu sendiri gimana gitu ya gitu. Jadi kan dulu itu gue masih kelas 8 dan baru pertama kali belanja online. Gue baru pertama kali belanja online itu di Lazada ya. Jadi gue gimana ya, Lazada ya, gue juga punya pengalaman baik ya di Lazada, dan pengalaman baik dan buruk ada sih. Jadi pengalaman baik yang pertama, gue beli mic itu di Lazada ya, mic sama apa ya waktu itu dulu ya, router wifi TP-Link. Tapi yang router wifi TP-Link udah gua rusak. Udah rusak karena nggak dipakai-pakai. Jadi gua minta bapak gua beliin IndiHome. Ya gua dulu anaknya agak-agak lukndut gitu kan. Tapi ya kan gua at least kan waktu itu mikir ya kan ya, IndiHome itu kan paketnya paling sekitar 300 sampai 500 maybe, nggak sampai 1 juta lebih sih ya, dan itu udah lumayan gitu. Nah sedangkan pengeluaran gua saat beli kuota itu 1 hari gua 1 giga nih, bayangin nih 1 hari gua 1 giga lebih bisa ya, tapi paling umumnya 1 giga 1 hari lebih. Dan 1 giga itu waktu itu gue beli paketnya pulsa Tri, belum ada voucher. Udah ada sih tapi belum terlalu booming, bukan booming ya, belum terlalu banyak digunain sampai sekarang. Jadi kita lebih senang pakai pulsa gitu, kita kan tinggal beli pulsa, kita beliin kuota kan bisa jadi harganya lebih murah, ataupun kalau nggak murah ya at least kita dapat diskon ya kan. Jadi gua pakai pulsa itu yang 10.000 itu yang berapa ya, 11.500 atau 11.000, oke patokan 11.500 dah ya, 11.500 itu dikali 30 hari, totalnya kan 345. Nah ini setara dengan IndiHome gitu, hampir setara IndiHome. IndiHome itu kalau nggak salah itu dia juga pakainya paket ya setahu gua, karena gue juga ya bukan termasuk gue soto ya atau gimana. Ini gue dengar di mana ya, ininya ada di channel di YouTube. Gue search itu perbandingan IndiHome, My Republic dan apa itu satunya gue lupa, yang pakai satelit tuh ya. Ya itu katanya udah dapat 300 GB. Nah itu lumayan banget kan, 300 GB. Sedangkan gue perharinya kan cuma 345.000 cuma buat 30 GB doang. Itu jauh fantastis men, angkanya jauh drastis sekali itu ya. Dan ya itulah, gue sampai ngambek gitu kan, ngambek 3 hari karena nggak mau dibeliin. Dan kakak gue juga gimana ya, bilang ke gue, lu ngapain beli IndiHome gitu kan, padahal wifi yang ada tetangga pada bukan minta sih, nebeng ke kita gitu kan, terus nambah boros gitu ya. Dan tapi kan dia nggak tahu harga IndiHome itu berapa. Gue udah spekulasi gitu kan, sampai gue beli router pakai uang gue sendiri 200.000 rupiah buat router gitu kan. Dan gue tuh dulu liatnya intinya mah yang bagus aja udah ya. Padahal mah kan ada tuh satunya apa sih yang dari Telkomnya langsung tuh apa sih,
Huawei yang rada polos tuh ya routernya ya. Kalau gue kan Tapelink tuh, dan Tapelink juga nggak ada kabel fiber optiknya sih. Kalau Huawei kan ada tuh ya. Dan ya itulah rada pahit. Dan untuk mic ini gue beli itu berapa ya, mic itu gue beli 320 sama ongkir, berarti gue hitung mic-nya itu 200.000, ongkirnya 20.000, 320.000 ya. Gue bayar di Alfamart gitu kan. Dulu Indomaret sih, bukan Alfamart, tapi sekarang karena Indomaret tutup, nah ya adanya Alfamart, jadi Alfamart gitu kan. Dan untuk pengalaman buruknya, gue mesen kamera webcam. Jadi gue kan ya seperti yang tadi gue sebutin, gue dulu terobsesi banget pengen jadi YouTuber. Dan di blog gue ya, nggak tahu sih kalau di desa kayaknya ada lagi, di blog gue yang satu-satunya yang YouTube itu cuma gue gitu yang buat channel gitu. Lalu lumayan aktif, gue kan dulu rada aktif tuh, pengen buat tutorial ataupun nge-game ya, walaupun sebagian besar at least 75 sampai 78% channel gue tutorial, dan ada beberapa video reaction dan yang lainnya game gitu. Gue dulu game itu Minecraft, karena ya gue suka nonton Minecraft dulu ya. Gue main Minecraft dari kelas 6 SD, Minecraft Pocket Edition itu versi 15 ya, 0.15.0.0 gitu. Itu juga masih beta men. Jadi gue dulu main Minecraft ya udah, yang penting main, yang penting gue kayak orang yang gue sukai gitu. Sampai password email gue nih, gue kan suka Erpan 1140 lah, gue ganti itu men. Dan sampai sekarang bukan Erpan 1140 sih sebenarnya, tapi Arif 1150 gue ganti gitu kan. Itu buat email hotmail gue gitu. Nah itu, lalu yang pertama kan itu webcam ya. Webcam gue pengen banget, karena gue bosan pakai webcam laptop yang udah kualitasnya 8 megapiksel. Gue mau ganti gitu kan yang lebih tinggi ya. Waktu itu gue beli berapa ya, 15 atau berapa sih harganya, udah gue lupa. Intinya dia bisa dijepit gitu ya. Walaupun ada sih webcam satu nih Bitek, tapi nggak dipakai sama gue karena range zoomnya tuh jauh ya. Jadi dia kameranya harus diletakinnya jauh gitu. Jadi gue gak gunain gitu. Gue gunain cuma beberapa minggu doang. Itu pun gak gue masukin YouTube, cuma tes doang. Itu nyampe gue pesen di Bukalapak ya. Jadi at least untuk Lazada bisa dibilang kurang amannya. Ini menurut gua, makanya gua nggak pernah belanja di Lazada lagi. Lalu untuk Bukalapak kalau nggak salah ini yang mengadai pertama fitur cat pelapak dengan pembeli gitu. Jadi gua kan nggak bisa ngecat dulu ya, nanya-nanya gitu. Mas ini gimana stoknya, rating gambarnya bagus nggak, original nggak, angka HP bukan gitu. Nah, gua beli dan akhirnya nyampe satu webcam. Ya di Lazada satunya lagi tuh yang gagal dikirim itu stand mic. Bukan stand mic sih, apa ya dulu, iya sih stand mic tapi yang segitiga itu yang di meja, tapi ininya beda, apa namanya, holdernya beda. Kalau yang gue dapat dari Blimi kan holdernya jepit, nah itu holdernya bulat gitu. Bulat, tahu kan bulat yang bisa gitu ya, cari sendiri di Google. Ya holdernya bulat gitu. Dan itu nggak nyampe men, gue rugi berapa itu, 200.000 itu sama ongkir itu, aduh banyak banget itu men. Dan untuk pengalaman di Bukalapak baik sih, bagus, tapi gue lebih suka di Shopee. Kenapa? Gratis ongkir say. Karena di Shopee tuh gratis ongkir cuy. Dan gue belanja di Shopee udah berapa kali sih, gue udah beli PlayStation 2 nih ya, PlayStation 2 enggak 2 sih, 4 PlayStation 4 ya. Beli PlayStation 4 di Shopee. Lalu gua beli topi 1. Lalu gua beli apa lagi ya, headset 1 nih. Berarti totalnya gua udah 6 kali pakai Shopee. Atau enggak, gua top up 2 kali, berarti 8 kali gua pakai jasanya Shopee. Dan itu bagus, gua suka pakai Shopee gitu. Bukan berarti gua menyarankan kalian pakai Shopee gitu. At least gue di Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia udah pengalaman semua enggak, kecuali kurir ya. Kurir gue belum pengalaman semua. Gue kurir itu
Yang pertama gue pakai itu JNE, lalu yang kedua gue pakai itu dari luar negeri, intinya kayak Pos Indonesia gitu. Lalu yang ketiga JNT, yang sampai sekarang gue masih suka pakai JNT karena cepat coy, walaupun mahal ya 20.000 per kilogramnya itu, tapi ya sebanding lah dengan kecepatan ngirimnya gitu. Dan sekarang juga kurirnya ini kayaknya bentar lagi nyampe, gue record jam 5. Dan lebih hebat lagi, kalian udah mendengarkan ocehan gue selama 20 menit. Gue rekam di Audacity ya, kali-kali ya gue nyoba-nyoba sih, tapi semoga aja berhasil ya. Gue upload di Spotify, kalau enggak di YouTube lah ya. Dan untuk Tokopedia gue beli RAM 8 GB. Itu waktu itu gue dapat diskon dari tokonya sebesar berapa gue lupa, intinya yang dari 400.000 jadi 320.000 sama ongkir ya. Ongkir jadi gua totalin buletin aja 350.000 rupiah. RAM 8 GB DDR4 dengan speed 1600 MHz, dan itu lumayan coy. Sekarang RAM gua nambah jadi 12 GB. Jadi dulu gua ada RAM lagi DDR3, ini sedikit curhat, gue ambil dari komputer yang ada di sekolah. Jadi gue pas kelas 9 ini ya gitulah. Lalu untuk pengalaman dari JNE juga lama ya sebenarnya, ya lama sih. Jadi yang cepat itu gue rasa JNT itu. JNT kerjanya itu 2 hari 3 hari gitu lah. Ini bahkan yang gue pas sekarang lagi gue nunggu itu 2 hari men. Bayangin, cepet banget kan kinerjanya gitu, melebihi seniornya JNE itu. Lalu untuk Ninja Express ini lama juga, dan kurirnya itu dia selalu nanyain patokan rumah gitu, nggak kayak JNT. Karena JNT itu kadang dia punya datanya itu rumahnya di mana gitu, atau sama ini rumahnya di mana gitu. Tapi gue nyamputinnya orang tua gue sih ya. Karena kalau nama gue kan kadang nggak tahu gitu kan. Lalu untuk Tokopedia gue pakai JNT juga, dan selamat sampai tujuan. Alhamdulillah udah gue pasang juga, walaupun laptop gue udah agak error ya. Pertama dari OS lumayan agak error karena nge-lag untuk apa yang namanya render ya, karena prosesor gue juga belum bagus. Wait, gue tadi ngomong apa? Tadi gue pause. Tadi gue pause recordnya. Gitu. Nah lah intinya gitu lah ya, cepet lah ya. Dan dari pengalaman 4 situs online tadi, gue nyarinin kalian kalau nggak dibuka lapak Shopee atau Tokopedia. Ya, kalau Lazada gue nggak terlalu sih, karena ya gue soalnya punya pengalaman buruk, jadi at least gue kurang senang. Dan umur gue 15 tahun sekarang ya, ini sebenarnya bisa dibilang melenceng jauh dari introduce myself. Tapi yang namanya podcast, kalau bukan lama, kalau nggak lama namanya bukan podcast kan. Dan gue sangat mengapresiasi kalian yang mendengarkan podcast gue sampai segini, sampai 23 menit ya. Walaupun gue yakin kalian gak bakalan nyampe detik durasi ini, mungkin beberapa ya, 1 atau 2. Jadi gue akhiri aja mungkin ya, ntar gue lanjutin di lain podcast. Terima kasih yang sudah mendengarkan atau menonton. Saya ucapkan banyak terima kasih karena ini podcast pertama gue, dan semoga gue kedepannya lebih baik lagi. Dan gue akhiri, goodbye.